Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Joza Putri Karyadi dari kelas 12 2. Hari ini kita akan membahas satu perkara yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tetapi banyak dari kita yang tidak menyadarinya. Perkara itu adalah kezaliman. Suatu yang sangat dibenci dalam Islam dan menjadi penyebab kehancuran manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Lalu, apa itu kezaliman? Dalam Islam, kezaliman diartikan sebagai sesuatu yang menempatkan tidak pada tempatnya. Secara umum, ada 3 bentuk kezaliman yang harus kita waspadai. Yang pertama, zalim kepada Allah. Ini adalah kezaliman terbesar, yaitu ketika seseorang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Syirik adalah dosa yang paling besar atau paling berat, karena menyalahi hak Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jika seseorang meninggal dalam keadaan syirik dan tidak bertaubat, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Lalu yang kedua, ada zalim kepada manusia. Ini adalah bentuk kezaliman yang sering terjadi di antara kita, contohnya seperti mencuri, menipu, menyakiti, atau mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam hal kehormatan atau sesuatu yang lain, maka hendaklah ia meminta halal keikhlasannya darinya sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Hadis riwayat Bukhari. Artinya jika kita pernah menzalimi orang lain, segera hendaklah kita meminta maaf dan kembalikan haknya sebelum terlambat. Sebab di akhirat nanti tidak ada lagi uang atau harta yang bisa menembus kesalahan kita. Yang ada hanyalah pertukaran amal. Kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi, atau jika kebaikan kita sudah habis, maka dosa mereka akan diberikan kepada kita. Lalu yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri. Bentuk kezaliman ini seringkali kita tidak sadari. Ketika seseorang meninggalkan sholat, melakukan maksiat, atau hidup dalam kelalaian dari perintah Allah, sebenarnya ia sedang menzalimi diri sendiri. Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup sesuka hati, tetapi untuk beribadah kepadanya. Jika kita mengabaikan kewajiban sebagai hamba Allah, kita sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri dengan menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Lalu apa saja dampak dari kezaliman? Saudaraku, kezaliman memiliki dampak yang berbahaya baik di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah bersabda, takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa yang orang yang dizalimi sangatlah mustajab karena langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita menzalimi orang lain, baik perbuatan, perkataan, maupun sikap. Selain itu, dalam sejarah, banyak kaum yang dibinasakan oleh Allah karena kezaliman mereka. Contohnya, kaum Ad, kaum Tsamud, atau kaum Firaun. Semua dihancurkan karena kezaliman mereka kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita agar tidak mengikuti jejak mereka. Lalu, bagaimana cara menghindari kezaliman? Agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang zalim, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Selalu ingat bahwa setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika kita takut kepada Allah, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Lalu yang kedua, meminta maaflah kepada orang yang kita zalimi dan mengembalikan hak orang lain. Jika kita pernah berbuat zalim kepada seseorang, jangan menunda untuk meminta maaf dan mengembalikan hak mereka. Jangan menunggu hingga hari pembalasan tiba, karena saat itu semua sudah terlambat. Lalu yang ketiga, menjadi pribadi yang adil dalam menilai, berbicara, dan bertindak. Kita harus selalu berusaha bersikap adil. Jangan biarkan hawa nafsu dan emosi membuat kita bertindak tidak adil kepada orang lain. Lalu yang keempat, ada menolong orang yang dizalimi. Jika kita melihat ada orang yang dizalimi, kita tidak boleh diam. Rasulullah bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami memahami maksud menolong orang yang dizalimi, tetapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Beliau menjawab, cegahlah dia dari berbuat zalim. Itulah bentuk pertolongan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi, kita tidak boleh membiarkan kezaliman terjadi di antara kita. Jika mampu, cegahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisan. Dan jika masih tidak mampu, setidaknya bencilah kezaliman itu dalam hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan pesan ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zalim, baik kepada Allah, kepada manusia, dan kepada diri sendiri. Jika kita hidup dalam keberkahan, kedamaian, dan mendapatkan ridha Allah, maka jadilah orang yang adil dan berbuat baik kepada sesama. Jangan pernah merasa aman dari keadilan Allah, karena setiap kezaliman akan mendapat balasan yang setimpal. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat zalim dan menjadikan kita hamba yang selalu berbuat adil dan baik kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Sekian dakwah saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.